Syekh Subakir merupakan ulama besar Nusantara yang terkenal sakti mandraguna dan mampu berkomunikasi dengan jin penguasa tanah Jawa sebelum hadirnya Wali Songo. Nama asli Syekh Subakir adalah Maulana Muhammad Al-Bakir, adalah putra Syekh Jamaluddin Syah Jalai atau Syekh Jumadil Kubro. Syekh Subakir adalah ulama asal Persia yang merupakan penyebar Islam sebelum datangnya Wali Songo. Diutus oleh khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, yaitu Sultan Muhammad I atau Sultan Mehmed I. Ia bersama 8 orang ulama lainnya yang memiliki karomah-karomah tertentu. Khusus Syekh Subakir memiliki karomah di bidang ilmu spiritual dan spesialis menetralisir daerah angker yang dihuni oleh jin jahat. Saat tiba di tanah Jawa, Syekh Subakir melihat masyarakat memegang teguh kepercayaan atau kapitayan-kapitayan yang lekat dengan hal-hal mistis. Syekh Subakir merasakan keberadaan para jin di sana, yang menjadi penyebab agama Islam sulit berkembang karena kerap diganggu. Untuk mengatasi hal gaib ini, ia membawa batu hitam dari Arab Persia yang telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Masyarakat Jawa menamai batu tersebut dengan nama Aji Kala Cakra. Menurut cerita masyarakat, Syekh Subakir membawa batu hitam yang ditancapkan di seantero Nusantara. Khusus di tanah Jawa, batu tersebut konon ditancapkan di tengah-tengah pulau Jawa, yakni di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Melalui karomahnya, batu tersebut memancarkan hawa yang sangat panas selama 3 hari 3 malam. Banyak dari para bangsa jin yang tak kuat hingga memutuskan untuk menyingkir ke lautan dan sebagian ke Alas Purwo, Banyuwangi hingga sekarang. Dalam menjalankan misi dakwahnya, Syekh Subakir bertemu dengan jin penguasa tanah Jawa, yaitu Ki Semar Badranaya Sang Danyang Tanah Jawa alias Sabdo Palon. Sabdo Palon juga dikenal sebagai penasihat gaib para raja-raja di Jawa pada waktu itu. Salah satu muridnya adalah Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit. Namun pada akhirnya Raja Brawijaya V juga memeluk Islam yang membuat Sabdo Palon murka. Menurut kisah masyarakat Jawa, Syekh Subakir dan Sabdo Palon saling beradu kesaktian selama 40 hari 40 malam. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Syekh Subakir, dan Sabdo Palon menyingkir ke Alas Purwo bersama pasukannya. Namun sebelum menyingkir, Sabdo Palon mengajukan syarat, yaitu mengizinkan Islam berkembang asalkan membiarkan adat dan budaya tetap berkembang sebagaimana mestinya. Dalam kisah yang ditulis dalam Lontar Kuno, diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat, terdapat dialog antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon sebagai berikut. Siapakah Anda, wahai makhluk gaib yang saat ini di depan saya? Aku ini Sabdo Palon, penguasa tanah Jawa. Sejak ratusan tahun lalu saya di sini. Dulu, saya dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati. Lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo. Dan sekarang di zaman Majapahit, namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Oh, berarti Anda penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku Syekh Subakir dari tanah Syam, Persia. Ada keperluan apa Anda datang di tanah Jawa ini? Saya diutus oleh Sultan Muhammad I yang bertahta di Daulah Utsmaniyah untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya datang bersama 8 utusan yang lain. Ceritakanlah dengan jelas Kisanak. Baiklah. Pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima ilham dari penguasa jagat raya, Gusti Allah, Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur.
diperintahkan untuk mengutus beberapa alim ke tanah Jawa ini. Orang alim ini seperti Pandito Brahmana dan resi di tanah Hindu. Dalam bahasa kami disebut ulama. Jadi kamu ini termasuk ulama itu tadi? Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan ajaran suci dan agama suci yaitu Islam. Bukankah Kisanak sudah tahu, di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha, yang berasal dari tanah Hindu. Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Biarkan rakyat yang memilih. Bukankah Tuan sendiri sebagai penguasa tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa, di sini pun sudah ada kapitayan atau kepercayaan-kepercayaan ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Oh, rupanya Kisanak sudah menyelidiki keadaan tanah Jawa. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada kapitayan asli yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Manusia Jawa sejak zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat Tan Keno Kinoyo Ngopo, atau tidak bisa digambarkan bagaimana wujudnya. Dialah pencipta segala-galanya, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Orang Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu, masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi masyarakat Jawa, semua mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai perwujudan dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka melambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong. Namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Nah, itu juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa. Untuk memberi pegangan yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maujud, ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta. Sang Pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia. Bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusia sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam semesta, kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Lihatlah Kisanak, sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara. Rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbarui budi pekertinya. Benar, tatanan sudah berubah. Para pejabat negara sudah lupa akan janjinya. Mereka saling sikut untuk memperebutkan jabatan. Mereka memenuhi dunia dengan kemewahan. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil semakin menderita. Karena itulah, mungkin Sang Maha Kuasa menyuruh Sultan Muhammad untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Penguasa Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan ajaran suci ini di wilayah kekuasaanmu ini. Baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Apa syaratnya itu, wahai Sang Penguasa Tanah Jawa? Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunan luarnya nampak gaya Hindu Jawa, walau isi di dalamnya Islam. Ketiga,
Jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walaupun agamanya Islam. Karena agama setahu saya Dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya, hilang budi pekerti yang adiluhung, maka aku akan datang kembali. Ingat itu, 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membawa kekacauan. Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun, khusus syarat keempat, betapapun saya dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun, jika suatu saat kelak, karena perkembangan zaman, dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarkanlah Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukannya. Setelah itu, Sabdo Palon hilang seperti kilatan cahaya. Keberhasilan Syekh Subakir membuatnya menjadi sangat terkenal di Nusantara waktu itu. Imbasnya, masyarakat begitu fanatik terhadapnya dan seolah menuhankan beliau. Atas dasar itu pula, Syekh Subakir akhirnya memutuskan untuk kembali ke Persia. Kepulangan Syekh Subakir dimaksudkan untuk mengembalikan ketauhidan masyarakat Jawa agar tidak terlalu fanatik terhadapnya. Estafet tanah Islam di Nusantara lalu dilanjutkan oleh Wali Songo yang kita kenal sekarang.